Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Marwan Asri, MBA PhD, dan yang terhormat Bapak dan Ibu penguji sekalian. Perkenankan pada hari ini saya, Adrian Hasman Wicaksana, mahasiswa MBA dari Magister Manajemen UGM Kampus Yogyakarta, akan melakukan presentasi atas hasil penelitian saya, yaitu analisis perbandingan kesejahteraan pemegang saham dari perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah pada saat ini saham atau pasar modal menjadi salah satu instrumen investasi yang umum di masyarakat, di mana Bursa Efek Indonesia sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya menguntungkan bagi investor, pasar modal juga menguntungkan bagi sisi perusahaan, di mana dana yang diperoleh perusahaan melalui masyarakat dapat menjadi salah satu sarana perusahaan untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Adapun salah satu tujuan dari perusahaan itu adalah melakukan ekspansi. Husnan dan Pujiastuti tahun 2015 menyatakan bahwa ekspansi terbagi jadi dua tipe, yaitu ekspansi secara internal dan ekspansi secara eksternal, di mana pada penelitian ini akan membahas tentang akuisisi yang merupakan ekspansi eksternal tersebut. Salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia adalah akuisisi kepada Bank Jago atau Arto oleh perusahaan startup terbesar di Indonesia, yaitu Gojek. Dapat dilihat pada gambar tabel di bawah bahwa akuisisi yang dilakukan oleh Gojek terhadap Bank Jago pada tahun 2020 di bulan Desember memperlihatkan bahwa terdapat perubahan harga saham yang signifikan. Di sini dapat diasumsikan bahwa pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi mengalami peningkatan kesejahteraan, di mana pada tahun 2022 mencapai harga sekitar Rp15.000 per lembar saham. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui perbedaan yang terdapat pada peningkatan kesejahteraan yang diperoleh pemegang saham dari perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dalam jangka pendek. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbedaan yang terdapat pada peningkatan kesejahteraan yang diperoleh pemegang saham dari perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi dalam jangka panjang. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama, landasan teori merger dan akuisisi yang disampaikan oleh Brigham et al. Tahun 2018 yang mengklasifikasikan merger dan akuisisi menjadi 4 tipe. Yang pertama tipe horizontal, yang kedua tipe vertikal, yang ketiga tipe congenerik, dan yang keempat tipe conglomerate. Selain itu, kami juga menggunakan teori motif merger dan akuisisi dari Brigham et al. 2018 yang menyatakan bahwa tujuan utama yang akan dicapai dari merger dan akuisisi adalah sinergi dari perusahaan yang akan menciptakan pertambahan nilai untuk perusahaan. Namun, sinergi juga tidak dapat tercipta karena alasan-alasan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Georgen dan Rineboom tahun 2004 yang menyatakan terdapat motif lain yang menghalangi terciptanya sinergi, yaitu agency related. Dan ada juga penelitian lain yang disebutkan oleh Roll tahun 1986 terdapat hubris, di mana pada kasus ini terdapat kesalahan dari manajemen dalam melakukan evaluasi overestimated atas potensi perusahaan target. Selanjutnya juga ada teori mengenai efisiensi pasar yang disampaikan oleh Fama tahun 1970 yang membagi efisiensi pasar menjadi 3 bentuk, yaitu weak form efisiensi, semi-strong form efisiensi, dan strong form efisiensi. Dan selanjutnya Fama tahun 1998 menyebutkan bahwa efisiensi pasar akan bertahan dalam jangka panjang. Terdapat anomali tertentu dari pasar di mana terdapat reaksi overreaction atau underreaction dari pasar yang menimbulkan abnormal return dari sebelum dan sesudah informasi diterima oleh pasar. Sehingga terjadi pembalikan arah kembali secara konsisten ke arah efisiensi pasar. Dengan demikian,
suatu sekuritas akan selalu kembali pada kondisi equilibrium. Kami lanjutkan pada metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan uji beda Wilcoxon-Saeng-Rank test. Uji non-parametrik Wilcoxon-Saeng-Rank test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kesejahteraan pemegang saham dari sisi pengakuisisi dan sisi perusahaan yang diakuisisi. Dalam pengumpulan data, kami menemukan sebanyak 171 kegiatan akuisisi dari tahun 1990 hingga tahun 2019. Namun, pada penelitian ini kami memerlukan kedua belah perusahaan yang sama-sama perusahaan yang terbuka dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan setelah disortir, terdapat 11 kegiatan akuisisi. Namun, karena ada beberapa perusahaan yang melakukan delisting setelah kegiatan akuisisi, sehingga hasil akhir sampel kami adalah 8 kegiatan akuisisi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Pada bagian ini, pertama-tama kami melakukan analisis statistik deskriptif pada return saham baik dari sampel perusahaan pengakuisisi dan sampel perusahaan yang diakuisisi. Dapat dilihat pada dua tabel berikut adalah hasil dari analisis deskriptif dari return saham perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Terlihat pada hari pengumuman, perusahaan yang diakuisisi memiliki return saham yang lebih tinggi daripada perusahaan yang mengakuisisinya, di mana secara rata-rata perusahaan yang diakuisisi memiliki return saham sebesar 0,05, namun pada perusahaan pengakuisisi memiliki rata-rata negatif 0,01. Selanjutnya adalah statistik deskriptif dari kumulatif abnormal return sampel perusahaan pengakuisisi dan sampel perusahaan yang diakuisisi. Dapat dilihat pada rata-rata di setiap periode jendela bahwa rata-rata dari kumulatif abnormal return sampel perusahaan yang diakuisisi memiliki abnormal return yang lebih tinggi daripada rata-rata kumulatif abnormal return sampel perusahaan pengakuisisi. Dilanjutkan dengan statistik deskriptif buy and hold abnormal return sampel perusahaan pengakuisisi dan statistik deskriptif buy and hold abnormal return dari sampel perusahaan yang diakuisisi. Dapat dilihat pada rata-rata dari 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan hingga 1 tahun, rata-rata buy and hold abnormal return sampel perusahaan pengakuisisi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Tidak seperti pada rata-rata statistik deskriptif buy and hold abnormal return sampel perusahaan yang diakuisisi. Cenderung fluktuatif dan menurun pada 1 tahun perusahaan tersebut diakuisisi. Selanjutnya kami melakukan uji normalitas, di mana hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai asinsik kurang dari 0,05, sehingga data tidak terdistribusi dengan normal. Maka dilakukan uji Wilcoxon-Saeng-Rank test untuk menarik kesimpulan. Pada penarikan kesimpulan yang pertama, Wilcoxon-Saeng-Rank test terhadap kumulatif abnormal return, di mana dapat diketahui bahwa nilai asinsik kurang dari 0,05. Maka terdapat perbedaan yang signifikan dari kesejahteraan pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan pengakuisisinya. Nilai kumulatif abnormal return perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang pengakuisisinya. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk jangka waktu yang pendek, kesejahteraan pemegang saham perusahaan yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan perusahaan pengakuisisinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ko et al. Tahun 2020, di mana nilai abnormal return positif dapat diindikasikan karena akuisisi perusahaan yang terjadi merupakan akuisisi horizontal.
Akuisisi ini terjadi bila perusahaan memiliki lini bisnis yang sama. Namun, ketika akuisisi terjadi pada perusahaan non horizontal, maka abnormal return yang dimilikinya akan cenderung negatif. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua adalah dengan Wilcoxon-Sein-Rank test buy and hold abnormal return, dan dapat disimpulkan bahwa nilai asymmetric lebih dari 0,05, di mana dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kesejahteraan pemegang saham dalam jangka panjang. Perbandingan kesejahteraan pada jangka panjang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua perusahaan secara statistik. Namun ketika periode jangka pendek secara statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan, di mana pemegang saham perusahaan yang diakuisisi memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Hal ini memperkuat adanya indikasi reaksi berlebih dari pasar, sehingga harga saham perusahaan yang diakuisisi kembali kepada tingkat equilibrium sesuai yang dikatakan oleh Fama dan Brigham. Dari hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan dari kesejahteraan pemegang saham perusahaan yang diakuisisi lebih sejahtera dibandingkan dengan pemegang saham perusahaan mengakuisisinya. Dilihat dari kumulatif abnormal return pada periode jendela di sekitar pengumuman akuisisi. Yang kedua, dalam jangka panjang, pengukuran buy and hold abnormal return tidak memperlihatkan perbedaan kesejahteraan yang signifikan, baik dari pemegang saham perusahaan pengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi. Meskipun pada periode waktu tertentu terdapat penurunan abnormal return yang mengindikasikan terdapat overreaction dari pasar pada abnormal return jangka pendek. Kami juga memberikan saran bagi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang, di mana yang pertama, periode amatan dapat diperpanjang sehingga dapat menguji informasi lebih dalam pada hasil penelitian. Yang kedua, sampel dapat diperbanyak dengan menggunakan perusahaan go public dari negara lain, supaya hasil dari penelitian lebih merepresentasikan keadaan sebenarnya. Dan yang ketiga, dapat ditambahkan variabel kontrol lain untuk penelitian selanjutnya. Demikian presentasi ini kami sampaikan. Besar harapan kami penelitian ini dapat berkontribusi baik di bidang akademik dan praktis. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Jika dalam penyampaian presentasi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.